Halo, salam jumpa kembali para pecinta catur. Selamat datang kembali di channel Catur kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pembukaan Stafford Gambit atau biasanya disebut Russian Game ataupun juga biasa disebut Petrov Defense. Sebelum kita mulai ke pembahasan, bagi teman-teman yang menyukai video konten-konten catur, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari catur kita. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Pembukaan Stafford Gambit bisa kita terapkan ketika kita menggunakan buah hitam. Pembukaan tersebut dimulai dengan pion ke E4, lalu dibalas pion ke E5, lalu putih kuda ke F3 dan kita balas saja dengan kuda ke F6, membiarkan pion pusat kita tidak terlindungi dan dimakan oleh kuda. Biasanya putih akan langsung memakan pion kita. Dan dalam posisi seperti ini kita tidak balik memakan pion ya teman-teman, tapi kita gerakkan saja kuda kita ke C6 dan ini dinamakan Stafford Gambit. Kemungkinan besar putih akan menerima kuda kita dengan perhitungan putih sudah unggul satu pion, dan jika putih memakan kuda makan pion hitam akan bertumpuk. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita makan kuda dengan pion. Dalam posisi seperti ini ada beberapa langkah yang bisa dimainkan oleh putih, yaitu dengan melanjutkan ancaman dengan memajukan pionnya ke E5 ataupun melindungi pionnya dengan memajukan pion ke D3 dan melangkahkan kudanya ke C3. Kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih terus melanjutkan ancamannya dengan memajukan pionnya ke E5? Ya, kita langkahkan saja kuda kita ke E4. Biasanya putih akan melakukan gerakan pion D3 dengan bermaksud mengusir kuda kita yang ada di sentral. Tapi kita tidak usah takut teman-teman. Kita hiraukan saja ancaman tersebut dengan melangkahkan gajah kita ke C5. Ya, apabila lawan kalian langsung memakan kuda kita, maka kita balas saja dengan gajah kali pion F2 skak. Apabila raja menerima, maka menteri akan hilang. Oke ya, kita kembali. Nah, apabila dalam posisi seperti ini raja berpindah ke peta E2, kita langkahkan saja gajah kita ke G4 skak. Dan raja tidak bisa kabur ya, kecuali memakan gajah kita. Dan kita mendapatkan menteri kembali. Oke ya, tentu dalam posisi seperti ini hitam akan sangat mudah untuk memenangkan permainan. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih melakukan gerakan pion D3? Ya, kita tetap gerakan saja gajah kita ke C5. Karena melihat peta diagonal G5 ini semi terbuka, biasanya putih akan melangkahkan gajahnya ke G5, memaku menteri kita. Tapi kita tidak usah khawatir dengan ancaman tersebut teman-teman. Kita makan saja pion yang ada di E4 dengan kuda. Apabila lawan kalian tanpa berpikir panjang langsung memakan menteri kita, maka selamat. Kita gajah kali pion skak.
raja hanya bisa berpindah ke petak E2, kita langkahkan gajah kita ke G4 skak dan skak mat. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini lawan kalian menyadari jebakan tersebut, yaitu dengan memundurkan gajahnya ke E3? Ya, kita makan saja gajahnya. Pion makan, lalu kita menteri skak ke H4 skak. Jika raja berpindah ke E2, maka skak mat ya teman-teman. Oleh karena itu, langkah terbaik di sini ialah menutup skak dengan pion ke G3. Ya, kita makan saja pionnya dengan kuda. Pion kali kuda, lalu kita menteri kali benteng. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih tidak memakan kuda kita, tapi menggerakkan bentengnya ke G1? Ya, kita langkahkan saja kuda kita kembali ke E4 skak. Jika raja ke E2, maka akan tetap sama ya teman-teman, menteri F2 dan skak mat. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, benteng harus menutup skak. Lalu kita makan saja bentengnya dengan kuda, pion kali kuda, dan menteri kali pion. Dan dalam posisi seperti ini, hitam unggul ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih melangkahkan kudanya ke C3? Ya, kita tetap saja balas dengan gajah ke C5. Lalu putih gajah ke C4 bermaksud melakukan langkah pengembangan dan membuka jalur rokade. Lalu kita langkahkan saja kuda kita ke G4, mengancam pion 2 kali. Putih rokade, lalu kita gerakkan menteri kita ke H4, bermaksud melakukan skak mat di petak H2. Putih bisa mencegah skak mat dengan pion maju ke H3. Lalu kita balas saja kuda kali pion. Jika benteng kali kuda, kita menteri kali benteng. Dan dalam posisi seperti ini, hitam unggul ya sobat catur kita. Oke, kita sedikit kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini, putih tidak memakan kuda, melainkan melangkahkan menterinya ke F3, bermaksud skak mat ke petak F7 dengan dukungan gajah? Ya, kita balas saja dengan kuda kali pion, double skak. Raja hanya memiliki 2 petak untuk kabur ya, ke H1 ataupun H2. Jika raja ke H2, kita langkahkan kuda ke F2 kembali skak, dan raja ke G1 dan menteri ke H1 skak mat. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih melangkahkan gajahnya ke E2, bermaksud mengontrol petak G4 agar kuda tidak dapat bermanuver? Ya, kita langkahkan saja pion kita ke H5, menambah dukungan agar kuda dapat berpindah ke petak G4. Putih pion H3, lalu kita langkahkan saja menteri kita ke D4, mengancam skak mat di petak F2. Lalu putih rokade, kita langkahkan saja kuda kita ke G4, pion kali kuda, lalu kita pion kali pion. Jika putih memakan pion kita dengan gajah, kita pindahkan menteri ke E5, bermaksud mengancam skak mat ke petak H2. Apabila di sini benteng yang memukul gajah, maka kita gerakkan menteri kita ke H5, bermaksud melakukan skak mat di petak H2.
Oleh karena itu, putih harus memberikan ruang kabur untuk rajanya dengan benteng berpindah ke F4. Lalu kita skak saja ke petak H2. Skak. Raja berpindah ke F1. Kita makan saja pionnya dengan menteri dan mengancam skak mat dengan benteng di petak H1. Oleh karena itu, gajah berpindah ke F3 dan kita makan saja bentengnya dengan menteri. Dan dalam posisi seperti ini hitam benar-benar sangat unggul ya sobat catur kita. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini raja yang memakan gajah? Ya, kita gerakkan benteng kita ke petak H2 skak. Raja hanya memiliki 3 petak untuk kabur. Jika raja ke E1, maka menteri kali pion skak, benteng menutup, menteri kali benteng dan skak mat. Oke, kita kembali. Nah, jika dalam posisi seperti ini raja berpindah ke petak G1, maka menteri kali pion juga skak mat. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh putih ialah raja berpindah ke petak E3. Dan kita menteri kali pion skak, raja berpindah ke D4. Nah, dalam posisi seperti ini walaupun hitam kalah perwira, tapi hitam mengambil inisiatif serangan ya teman-teman, yaitu dengan bisa melangkahkan gajahnya ke E6 lalu melakukan rokade panjang. Sedikit tambahan untuk teman-teman sobat catur kita, apabila dalam posisi seperti ini putih tidak mengancam kuda kita melainkan memajukan pionnya ke D4 sekaligus melindungi pionnya dan menutup jalur gajah hitam kita untuk tidak berkembang, kita balas saja dengan menteri berpindah ke H4 mengancam skak mat ke peta F2. Jika putih pion ke G3, maka kita makan saja pionnya dengan kuda. Jika pion H yang memakan, maka menteri kali benteng ya. Kita kembali. Jadi, jika pion F yang memakan, maka kita geser menteri ke E4 skak, menteri menutup dan menteri kali benteng. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Bisa langsung teman-teman praktekkan di rumah ya. Mungkin cukup ini saja video kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel catur kita agar terus maju dan berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Gens Unasumus, kita semua satu keluarga.